Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Ulansari dari kelas 10 pemasaran 4 akan membuat video pembelajaran tentang konektivitas antar ruang dan waktu. Konektivitas antar ruang dan waktu. Setiap aktivitas dan peristiwa yang dialami manusia dapat dipahami dari aspek ruang dan waktu. Oleh sebab itu, untuk memahami keadaan alam dan aktivitas penduduknya, kita harus memahami konsep konektivitas antar ruang dan waktu. 1. Aspek ruang dan waktu. A. Aspek ruang. Ruang merupakan suatu tempat di muka bumi yang dapat dimanfaatkan untuk aktivitas individu maupun kelompok. Aspek ruang meliputi wilayah darat, perairan, udara, beserta kelengkapan berbagai organisme biotik dan abiotik. Setiap ruang mempunyai bentuk, kondisi fisik, dan karakteristik yang berbeda-beda. Hal ini mengakibatkan adanya perbedaan potensi sesuai kondisi wilayah masing-masing. Suatu wilayah yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri akan berinteraksi dengan wilayah lain. Contoh dari interaksi keruangan. Wilayah pantai merupakan daerah penghasil ikan laut, sedangkan wilayah pegunungan merupakan daerah penghasil sayur mayur. Penduduk di wilayah pantai membutuhkan sayur mayur, sedangkan penduduk di daerah pegunungan membutuhkan ikan laut. Untuk saling melengkapi, kedua wilayah tersebut dapat melakukan interaksi melalui perdagangan demi memenuhi kebutuhan wilayahnya masing-masing. B. Aspek waktu. Selain ruang, setiap peristiwa yang terjadi juga terikat oleh waktu. Waktu merupakan semua rangkaian peristiwa yang terjadi ketika suatu proses berlangsung. Waktu senantiasa berjalan maju dan tidak bisa dihentikan walaupun sesaat. Dalam konteksnya, waktu dibagi menjadi 3, yaitu 1. Waktu lampau, yaitu waktu yang berkaitan dengan kejadian masa lalu. 2. Waktu sekarang, yaitu waktu saat sebuah kegiatan sedang berlangsung. 3. Waktu akan datang, yaitu waktu yang belum dilalui. Segala bentuk kegiatan yang akan dilakukan pada masa mendatang perlu direncanakan secara matang supaya kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik. Contohnya, pemerintah daerah menyusun perencanaan tata ruang wilayah daerah untuk 5 tahun mendatang. 2. Interaksi keruangan dan waktu. Ruang merupakan tempat segala peristiwa terjadi. Perbedaan karakteristik keruangan antar wilayah mengakibatkan interaksi yang saling membutuhkan. A. Perbedaan karakteristik ruang antar wilayah. 1. Kandungan unsur hara lapisan tanah. Unsur-unsur yang terkandung di dalam lapisan tanah pada tiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda. Contohnya, wilayah lereng pegunungan vulkanik umumnya mengandung unsur hara yang tinggi. Kondisi ini disebabkan dari sisa aktivitas vulkanik, paparan sinar matahari yang cukup, dan temperatur yang rendah sehingga sangat cocok dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, hortikultura, dan komoditas perkebunan seperti teh dan kopi. 2. Kandungan mineral. Struktur yang berbeda mempengaruhi kandungan mineral yang ada di suatu wilayah. Contoh perbedaan wilayah di Indonesia dalam hal kandungan mineral. Jayapura merupakan daerah yang memiliki kandungan logam tembaga dan emas terbesar di Indonesia. 3. Keanekaragaman hayati menyebabkan adanya perbedaan flora dan fauna serta komoditas pangan di setiap wilayah. Contohnya, laut sebagai sumber komoditas pangan berupa ikan, udang, kerang, dan berbagai komoditas mutiara yang banyak dimanfaatkan sebagai bahan pembuat perhiasan. 4. Lapisan atmosfer. Hal ini memiliki keterkaitan dengan kondisi iklim dan cuaca di suatu wilayah. Tiap daerah memiliki karakteristik cuaca yang berbeda-beda. Sebagai contoh, wilayah pegunungan yang bersuhu udara sejuk cocok dimanfaatkan sebagai objek pariwisata dan tempat peristirahatan. B. Syarat interaksi keruangan. Interaksi dapat diartikan sebagai hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antara kedua belah pihak.
Pola dan kekuatan interaksi antara dua wilayah atau lebih dipengaruhi oleh keadaan alam dan sosial daerah, serta kemudahan proses hubungan kedua wilayah itu. Berikut prasyarat dasar yang memungkinkan terjadinya interaksi keruangan. 1. Complementarity atau saling melengkapi, yaitu kondisi saling melengkapi antar wilayah dalam memenuhi kebutuhannya. Perbedaan hasil komoditas antar wilayah akan mendorong terjadinya pergerakan manusia dan barang. Melalui kegiatan perdagangan, tiap wilayah akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan penduduk sekitar. 2. Intervening opportunity atau kesempatan antara, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan pilihan tempat yang menawarkan komoditas yang sama. Dalam memenuhi kebutuhannya, seseorang akan mempertimbangkan jarak, waktu, dan biaya pengadaan. Sebagai contoh, sebuah industri berada di Tangerang, ia akan mempertimbangkan faktor jarak, waktu, dan biaya dalam memasok bahan baku. 3. Transferability atau kemudahan perpindahan barang ataupun orang merupakan faktor penting dalam interaksi keruangan. Hal ini erat kaitannya dengan infrastruktur sebagai sarana penghubung yang memudahkan pergerakan barang dan orang dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi transferability antara lain: A. Infrastruktur transportasi, B. Infrastruktur jaringan komunikasi, serta hadirnya telepon dan internet seolah mendekatkan jarak dan waktu. 3. Pengaruh interaksi keruangan dan waktu. Interaksi antar wilayah dalam waktu tertentu, baik terjadi di masa lalu maupun saat ini, berpengaruh besar terhadap tatanan hidup manusia. Pengaruh interaksi keruangan terhadap tatanan hidup manusia diantaranya sebagai berikut. A. Perkembangan pusat perdagangan dan produksi lokal. Setiap wilayah memiliki komoditas unggulan yang khas dan dapat dikembangkan sebagai keunggulan wilayahnya. Selain untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, komoditas tersebut dapat dijual ke daerah lain yang membutuhkan. Perkembangan dan pertumbuhan tersebut dapat berupa hadirnya pusat perdagangan dan pusat produksi lokal. 1. Pusat perdagangan. Interaksi antar ruang dapat memicu proses pergerakan barang, manusia, dan informasi antar wilayah dalam kegiatan perdagangan. Contoh pusat perdagangan di Indonesia: Pusat Grosir Pakaian di Pasar Tanah Abang, Jakarta. 2. Pusat produksi lokal. Daerah berfokus pada upaya untuk mengembangkan potensinya sebagai bentuk ekonomi lokal. Contoh pusat produksi lokal yaitu Pusat Produksi Batik di Laweyan, Surakarta. B. Perkembangan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana mendorong terjadinya interaksi keruangan. Fasilitas yang memadai dapat memperlancar interaksi dan mengakomodasi peningkatan mobilitas penduduk. Contohnya, kemudahan mengakses transportasi, memudahkan perpindahan barang dan masyarakat antar daerah. C. Perubahan penggunaan lahan. Interaksi keruangan menuntut ahli fungsi lahan sebagai tempat-tempat pusat perdagangan, infrastruktur transportasi, infrastruktur jaringan komunikasi, dan tempat hunian penduduk. D. Perubahan orientasi pekerjaan. Berkembangnya kegiatan jasa menyebabkan masyarakat mulai meninggalkan kegiatan agraris. Masyarakat beranggapan bahwa pekerjaan di sektor jasa lebih modern daripada di sektor agraris. E. Perubahan sosial. Perubahan tatanan sosial akibat interaksi keruangan merupakan bentuk upaya memudahkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Akulturasi budaya dan sikap saling menghormati satu sama lain akan terjalin dalam interaksi keruangan. Dalam dampak perubahan tatanan sosial antara lain: 1. Terjalinnya forum kerjasama antar wilayah, baik pada tingkat nasional, regional, maupun multilateral. 2. Akulturasi budaya, baik dalam tatanan hidup bermasyarakat hingga ranah religi, akan saling mengaruhi interaksi antar ruang. 4. Bentuk interaksi keruangan.
Bentuk interaksi keruangan yang melibatkan pergerakan manusia, barang, serta gagasan atau ide antara lain sebagai berikut. A. Perpindahan penduduk atau migrasi. Migrasi merupakan bentuk interaksi antar ruang yang mengakomodasi pergerakan orang dari satu wilayah ke wilayah lain dengan tujuan tertentu. Jenis migrasi meliputi hal-hal berikut. 1. Imigrasi, yaitu mobilitas orang dari luar negeri ke dalam negeri, baik yang sifatnya sementara maupun menetap. 2. Emigrasi, yaitu mobilitas orang dari dalam negeri ke luar negeri, baik yang sifatnya sementara maupun menetap. 3. Urbanisasi, yaitu mobilitas penduduk dari desa ke kota yang bersifat permanen. 4. Ruralisasi, yaitu mobilitas penduduk dari kota kembali ke desa. 5. Transmigrasi, yaitu mobilitas penduduk antar pulau dalam suatu daerah yang sifatnya menetap. 6. Evakuasi, yaitu mobilitas penduduk karena adanya bencana alam atau masalah keamanan lainnya di suatu wilayah. 7. Sirkulasi, yaitu mobilitas penduduk yang bersifat sementara untuk keperluan pekerjaan atau keperluan lain yang mengharuskan menginap di tempat tujuan. 8. Komutasi, yaitu mobilitas penduduk dari desa ke kota yang bersifat tidak permanen pada hari yang sama. B. Komunikasi. Komunikasi merupakan bentuk interaksi antar ruang yang melibatkan pertukaran ide atau gagasan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh pertukaran informasi di antaranya siaran televisi yang menyiarkan kejadian-kejadian aktual di suatu wilayah. C. Transportasi, bentuk interaksi antar ruang dalam pergerakan barang dan jasa dari daerah satu ke daerah lain antara lain. 1. Perdagangan internasional, ekspor dan impor. 2. Pengiriman komoditas perdagangan melalui transportasi laut, darat, dan udara dari satu daerah ke daerah lain.